杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。还是早点。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah menghela nafas beberapa saat, Yangke tidak terburu-buru meninggalkan makam suci dan hanya tinggal di sini untuk mulai berlatih teknik avatar Dewa Iblis Besar. Di lautan kesadaran, tanda jiwa seseorang dipadatkan dan kekuatan kesadaran spiritual dituangkan ke dalam tanda tersebut menggunakan metode khusus. Kemudian memelihara dan membangun jiwa avatarnya sendiri. Namun konsumsi kekuatan kesadaran spiritual menghabiskan banyak kesadaran. Dan bahkan dengan suplemen dari teratai Dewa Hangat 6 warna tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Untungnya ruang buku hitam Yangke selalu memiliki banyak pil dan beberapa di antaranya bisa mengisi kembali kekuatan kesadaran spiritual. Dan ada juga rangkaian obat mujarab. Jadi dia tidak perlu khawatir dengan suplemen. Setelah matahari dan bulan berlalu dan waktu pun berlalu, tidak ada siang hari di makam suci. Dan Yangke tidak benar-benar ingin keluar. Dia hanya berharap seiring berjalannya waktu dia bisa menghilang dari pandangan Suhui dan yang lainnya. Jadi dia terus berlatih di sini. Dan Yangke tidak berhenti berlatih sampai dia sedikit berhasil dalam teknik mengalih perhatian. Dan jiwa ekstra muncul di lautan kesadarannya. Jadi dia tidak perlu terlalu khawatir tentang yang lain. Seiring berjalannya waktu, jiwa keduanya menjadi semakin kuat. Tapi sayangnya dia tidak memiliki kesadaran dan emosinya sendiri. Setelah itu, Yangke belum menemukan wadah yang cocok untuk menuangkan jiwanya ke dalamnya untuk membuat avatarnya sendiri. Avatar yang dibuat dengan cara ini tidak memiliki kesadaran atau pemikiran, tetapi Yangke dapat mengendalikannya dan pergi ke tempat-tempat yang tidak nyaman untuk dia datangi. Ini mungkin memainkan peran yang tidak terduga di beberapa titik. Sambil berdiri perlahan, Yangke menggunakan pikiran spiritualnya untuk mencari jalan keluar dari makam suci. Setelah beberapa saat, sebuah tempat tersembunyi muncul dalam persepsinya, dan Yangke bergegas ke sana. Kekuatan kekosongan ditambahkan ke tubuhnya, dan matanya menjadi kabur. Sekarang di depan Yangke adalah batu biru tanah suci 9 surga, dengan 2 karakter makam suci terukir di atasnya. Karena Yangke masuk dari sini, maka dia akan tetap berada di sini saat keluar. Begitu Yangke muncul, dia segera menahan auranya dan diam-diam melepaskan pikiran spiritualnya untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Lagi pula dia tidak tahu berapa lama dia tinggal di makam suci. Tapi mungkin itu tidak terlalu singkat. Tidak ada satupun sosok di depan batu biru itu saat ini. Jelas, Suhui dan yang lainnya sudah pergi dan inilah saat yang tepat baginya untuk pergi secara diam-diam. Selama dia meninggalkan tanah suci 9 surga, mulai sekarang langit tinggi dan burung bisa terbang, dan laut luas dan ikan bisa melompat. Bahkan jika Suhui memiliki kemampuan untuk mencapai langit, dia tidak akan pernah mampu mendapatkan dirinya kembali. Namun setelah penjelasan spiritual, ekspresi Yangke tiba-tiba menjadi aneh, karena seluruh tanah suci 9 surga berada dalam kekacauan. Seolah-olah baru saja mengalami perang besar. Medan perang yang berantakan terlihat di mana-mana, dan sebagian besar rumah yang tersebar di 9 puncak telah berubah menjadi reruntuhan. Bahkan ada bau samar darah mengalir di udara, dan ratapan menyakitkan banyak orang terdengar samar-samar di telinganya. Nafas kehidupan yang familiar berada tidak jauh darinya, sepertinya dia telah menemukan keberadaannya. Dan nafas itu tiba-tiba menjadi tidak stabil. Yangke tiba-tiba menoleh dan menatap mata indah Min-er. Orang suci yang melambangkan keleluhuran dan kesucian ini mengenakan sapu tangan biru di kepalanya. Dan gaun putihnya berlumuran debu dan darah, seolah-olah dia baru saja kembali dari suatu tempat yang sibuk.
Ketika dia melihat Yang Ke, mata yang indahnya meledak dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Dia membuka mulutnya, tapi sebelum An Ling bisa memanggil, Yang Ke sudah menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di hadapannya, menutup mulutnya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang dan melawan, dia tidak bisa menyingkirkannya dan membawanya langsung ke pavilion sudut terpencil. "Jangan berteriak, saya akan melepaskan Anda," Yang Ke berkata dengan lembut. Mendengar itu, ada sedikit ketakutan di mata indah An Ling dan dia mengangguk cepat perlahan. Yang Ke kemudian melepaskannya, terkekeh dan menjauhkan diri darinya, agar dia tidak salah paham. Apakah dia ingin membunuh seseorang atau tidak? "Apakah Anda keluar?" An Ling melihat sekeliling, dia bertanya dengan suara yang sangat lembut. Yang Ke mengangguk dan lembut. "Baru saja keluar." "Anda bisa keluar seperti yang diharapkan." An Ling merujutkan bibir merahnya dengan ringan. Ekspresi lega muncul di wajah cantiknya. Dia mengkhawatirkan keselamatan Yang Ke selama periode ini. Tapi sekarang dia melihatnya kembali dengan selamat. Jadi dia merasakan sebuah batu besar di hatinya, itu membuatnya merasa lebih rileks. Yang Ke dipaksa masuk ke makam suci, dan An Ling selalu merasa bahwa dia harus memikul sebagian besar tanggung jawab. Selama periode ini, dia menyerahkan dirinya sendiri setiap kali memikirkannya, dan bahkan berat badannya turun. Sekarang dia akhirnya merasa nyaman. "Keluar saja." An Ling menepuk dadanya dengan lembut. "Sekarang Anda sudah keluar, Anda harus segera pergi sebelum tetua agung dan yang lainnya memperhatikan Anda." Mata Yang Ke berbinar, kemudian dia meliriknya dan berkata dengan heran, "Apakah Anda bersedia melepaskan saya?" "Iya." An Ling menunjukkan senyum masam. "Bukannya saya tidak tahu bahwa Anda tidak ingin berada di sini. Jika saya menahan Anda di sini, itu hanya akan membuat Anda kesal. Oleh karena itu, sebaiknya saya membiarkan Anda meninggalkan tempat ini." Mendengar itu, ekspresi Yang Ke berubah, dan dia memandangnya dengan rasa terima kasih. "Apa yang Anda lakukan? Jika seseorang mengetahuinya, Anda tidak akan bisa pergi." An Ling merutkan kening. "Menurut saya, Anda sangat cantik." Yang Ke menyanjungnya. An Ling tersipu dan berkata dengan marah, "Jangan terlalu fasih. Saya telah melihat bahwa Anda bukan orang baik. Jangan berpikir Anda bisa memenangkan hati saya seperti ini." Yang Ke tidak bisa berhenti tertawa. Wajahnya tegak dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kalau begitu, ucapkan selamat tinggal. Saya harap kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan." "Baiklah, ayo cepat pergi. Pergi ke selatan. Tetua agung dan yang lainnya semuanya ada di utara sekarang." An Ling memperingatkan. Yang Ke sedikit mengangguk, mengidentifikasi arah dan diam-diam bergerak ke utara. Tidak lama setelah Yang Ke pergi, sosok cantik tiba-tiba muncul di samping An Ling seperti hantu. "Ah, Penatua Yu Ying?" An Ling terkejut, menutup mulutnya dan berseru. Yu Ying menatap ke arah menghilangnya Yang Ke, menghela nafas pelan dan berkata pelan, "Apakah Anda bersedia membiarkan dia pergi seperti ini?" "Apakah Anda melihatnya?" An Ling tampak sedikit malu. Dia tidak tahu kapan Yu Ying mengikutinya, tapi menilai dari nada suaranya, jelas dia baru saja melihat pemandangan itu. "Saya baru saja melihatnya pergi dengan tergesa-gesa, tanpa nostalgia apapun. Tidak ada yang ingin dia lewatkan di sini." An Ling memaksakan sebuah senyuman. "Bagaimana dengan Anda? Sebelumnya Anda telah khawatir dan terbebani olehnya, dan Anda telah bersamanya begitu lama. Namun dia tidak mengagumi Anda sama sekali, seolah-olah Anda tidak memiliki persahabatan apapun dengannya." Yu Ying memandang An Ling dengan ekspresi acuh tak acuh. An Ling menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Meskipun dia agak penuh kebencian, menurut saya dia tidak layak untuk itu. Dan ngomong-ngomong, saya benar-benar tidak punya banyak perasaan padanya. Mungkin lebih baik berteman, tapi saya tidak menyangkalnya. Selalu ada rasa aman saat saya bersamanya.
yang membuat saya secara keliru merasa bahwa saya lebih muda darinya dan akan selalu dilindunginya. Dan sekarang tanah suci seperti ini, penetua Yuying tidak akan terpengaruh. Jangan sebutkan hal ini pada tetua agung. Yuying merutkan kening, sepertinya sedang memikirkannya. Namun Anglier dengan cepat memeluk salah satu lengan Yuying dan memohon dengan genit, sehingga Yuying tidak dapat menahan rasa kesalnya. Jadi Yuying tersenyum pahit, mengusap keningnya dan berkata, Oke, jangan bilang pada Tua Agung, dan saya tidak melihat apa-apa hari ini. Ling-er, Anda sudah lelah selama beberapa hari, jadi kembalilah dan istirahatlah. Karena kami bertanggung jawab di luar, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Harapan tanah suci hanya bisa diberikan kepada Anda sekarang. Anda telah menguasai semua keterampilan yang perlu dipraktekkan oleh gadis suci. Kali ini, jika tanah suci kita dapat pulih, pelatihan generasi gadis suci berikutnya akan bergantung pada Anda. Melihat Yuying setuju, Anlier langsung senang. Namun ketika mereka memikirkan situasi menyedihkan saat ini di tanah suci, mata kedua wanita itu meredup. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa selamat dari bencana ini, dan masih menjadi keraguan, karena tidak ada yang tahu seperti apa masa depan mereka. Mungkin tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk mati di sini. Jika tidak, Yuying tidak akan bisa dengan mudah menyetujui permintaan Anlinger. Ternyata penatua Yuying sangat mudah diajak bicara. Sebuah suara samar tiba-tiba bergema di sekitar di telinga keduanya. Wajah Yuying berubah warna. Kemudian energi aslinya dengan cepat mengembun dan dia berteriak dengan suara rendah. Siapa? Begitu dia selesai berbicara, sosok tubuh muncul dari samping, memandang mereka dengan senyuman di wajahnya. Namun Anlier berteriak rendah dan langsung menyadari bahwa ini adalah salah satu dari keterampilan Dewa Sembilan Surga. Dan dia terkejut sejenak dan memandang Yang Ke yang kembali dengan terkejut. Mengapa Anda tidak pergi? Yang Ke mengangkat baunya dan menatap Yuying baik sengaja maupun tidak. Ketika dia pergi sekarang, dia memperhatikan bahwa wanita ini mengikuti Anlinger untuk amannya. Dia menyembunyikan dirinya dan bersiap untuk mengawasinya. Tetapi dia tidak ingin mendengar percakapan di antara mereka, yang membuat Yang Ke tiba-tiba merasa jika dia pergi begitu saja, sepertinya agak tidak baik. Bagaimana Anda bisa bersembunyi di deteksi spiritual saya? Saya dengan jelas memperhatikan bahwa Anda telah pergi jauh. Jadi kapan Anda kembali? Yuying menatap Yang Ke dengan tatapan kosong. Tatapan luar biasa terpancar di matanya yang indah. Bagaimanapun, dia memiliki budidaya alam suci tingkat pertama. Tetapi Yang Ke dapat mendekatinya dengan tenang. Jika Yang Ke tidak bermusuhan, dia khawatir dia akan menjadi mayat saat ini. Memikirkan hal ini, tubuh halus Yuying mengeluarkan keringat dingin, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang mereka identifikasi sebagai Tuan Suci masa depan agak tidak dapat diprediksi. Kenapa Anda begitu gugup? Saya tidak ingin melakukan apapun pada Anda. Yang Ke menyeringai dan tidak menjawab pertanyaan Yuying. Wajahnya menjadi serius dan dia berkata dengan suara yang dalam. Saya sangat mengkhawatirkannya sejak tadi. Apa yang terjadi pada tanah suci Sembilan Surga Anda? Mendengar itu, Ling-er membuka mulutnya, tapi sebelum dia bisa menjawab, Yuying tiba-tiba berkata dengan dingin. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda, kan? Jika Anda tidak mau mewarisi posisi Tuan Suci, apakah ada gunanya menanyakan hal ini? Mendengar itu, Yang Ke merutkan kening dan dia merasa sedikit bingung. Karena wanita cantik ini cukup hormat saat melihatnya terakhir kali. Namun kali ini dia cukup menolaknya seolah-olah dia adalah musuh. Tapi Yang Ke tidak bermaksud berdebat dengannya. Dia tersenyum ringan dan berkata, lupakan saja, jika Anda tidak mau mengatakan apa-apa, saya tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Jadi ucapkan selamat tinggal saja. Setelah mengatakan itu, Yang Ke berbalik untuk pergi. Jangan pergi! Yuying tiba-tiba berteriak lagi. Apa? Yang Ke menoleh padanya dengan ekspresi tidak sabar. Ekspresi Yuying menjadi rumit dan canggung. Dia bergumam beberapa saat sebelum berkata,
Jangan pergi sekarang, saya akan berbicara dengan Anda. Maaf, saya tidak ingin tahu lagi. Semakin banyak saya tahu, semakin banyak masalah yang saya alami. Anda! Yu Ying menatapnya dengan heran, wajahnya membiru karena penyesalan. Kenapa Anda seperti ini? Sekarang, Yang Ke sama seperti bajingan tanpa jejak keagungan dan tata krama Tuan Suci. Bukankah dia memasuki makam suci, tapi mengapa Yang Ke masih bersikap seperti ini? Logikanya, siapapun yang masuk makam suci dan keluar makam suci akan menganggap tanah suci sebagai rumahnya. Memikirkan hal ini, Yu Ying sedikit bingung. Saat melihat ekspresi tertekan di wajah wanita cantik ini, Yang Ke sedang dalam suasana hati yang baik dan langsung duduk di bangku di pavilion sudut. Memandang An Ling-er dan berkata, "Ceritakan pada saya." An Ling-er diam-diam melirik ke arah penata Yu Ying dan menemukan bahwa penatua Yu Ying sedang menatap Yang Ke dengan tatapan kanibal, seolah-olah dia ingin mengulitinya. Kemudian dia terkekeh sebentar sebelum dia berkata, "Mengapa Anda perlu tahu? Anda juga tahu bahwa sekali Anda mengetahuinya, Anda akan mendapat masalah. Anda baru saja membuat situasinya menjadi begitu serius. Tentu saja saya ingin tahu siapa yang menyuruh Anda mengatakan bahwa kita adalah teman, dan saya jarang punya teman." Yang Ke berkata dengan serius. Mendengar itu, An Ling-er mau tidak mau tergerak, menatapnya dengan tatapan kosong, tersenyum dan berkata dengan penuh arti, "Goce pasti akan menyesal tidak memperlakukan Anda dengan tulus di masa depan. Dia akan melakukannya." Yang Ke menyeringai, penuh percaya diri. Jika An Ling-er memintanya untuk tinggal ketika dia menemukannya, Yang Ke mungkin akan pergi tanpa ragu-ragu. Tapi dia membiarkan dirinya pergi. Yang Ke memikirkan bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di tanah suci 9 surga ini. Melihat Yang Ke mengambil inisiatif untuk tinggal, An Ling-er tampak sangat bahagia dan dengan cepat menceritakan apa yang terjadi pada hari-hari setelah dia memasuki makam suci. Baru kemudian Yang Ke menyadari bahwa dia membutuhkan waktu 9 bulan sejak dia masuki makam suci. Meskipun paruh pertama tahun ini berjalan damai, namun setelah hampir setengah tahun kemudian, susunan penghalang yang diatur di luar 9 puncak tiba-tiba kehilangan efektivitasnya, yang membuat semua tetua dan pelindung di tanah suci lengah. Bahkan tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan alasannya, apalagi memperbaiki dan memulai kembali penghalang dan formasi tersebut. Tepat ketika semua orang kehabisan akal, Bibi Nan yang menyadari bahwa penghalang dan formasi telah menghilang, dia bergegas ke tanah suci. Dan semua orang bekerja sama untuk melawan, dan meskipun mereka berhasil mengusir Bibi Nan, fondasi tanah suci yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Dan banyak murid yang terkena dampak pertempuran terbunuh atau terluka. Kebetulan saat ini masih ada serbuan dari musuh asing. Musuh asing? Yang Ke terkejut. Iya, meskipun tanah suci kita telah kuat selama bertahun-tahun, kekuatan mana yang tidak memiliki musuh? Tuan suci yang lama masih bisa mengintimidasi mereka ketika dia masih hidup, tetapi Tuan suci yang lama telah meninggal selama hampir 2 tahun, dan Tuan suci yang baru belum berhasil ditemukan. Jadi saat mereka melihat peluang, tanah suci kami, 9 puncak adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Dan orang-orang itu mendambakannya. Bukankah ini hanya menambah penghinaan pada lukanya? Yang Ke mencibir dengan lembut. Iya. An Ling-er mengangguk dengan ekspresi sedih di wajahnya. Itu bukan sepenuhnya salah mereka. Ketika Tuan Suci yang lama masih hidup, dia menjadi sedikit lebih tangguh, sehingga membuat mereka merasa kesal. Meskipun hanya ada beberapa kekuatan kecil di daerah itu, tanah suci kita tidak memperhatikannya. Tapi, Yu Ying mengambil kata-kata itu, alisnya mengembun menjadi garis tipis dan dia meratap Yang Ke. Tapi Bibi Nan sudah lama berada di sini, karena situasinya menyebabkan banyak kemarahan dan kebencian di luar.
Kekuatan tersebut mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan sejumlah besar ahli dan meminta tanah suci kita untuk memberikan penjelasan. Karena mereka dirugikan oleh Bibi Nan, atau kerabat dan teman mereka dibunuh oleh Bibi Nan. Jadi mereka menganggap tanah suci kita sebagai duri di pihak mereka. Rumahnya bocor karena hujan terus-menerus dan perahunya terlambat serta terkena angin kencang. Yang bertahan kening dan bergumam, memahami mengapa seluruh tanah suci 9 surga tampak begitu sunyi. Namun penghalang dan formasi tanah suci 9 surga telah kadaluarsa hampir setengah tahun yang lalu. Ketika Yangke kebetulan mendapatkan cincin spiritual Tuan Suci. Jadi apakah ini ada hubungannya dengan cincin ini? Yangke diam-diam menebak, tidak yakin. Setengah bulan yang lalu, orang-orang itu datang lagi, berteriak-teriak dan menganiaya kami, meminta kami untuk menyerahkan Bibi Nan. Namun, setelah pertempuran setengah bulan yang lalu, Bibi Nan terluka dan melarikan diri jauh, dan dia sudah lama menghilang. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui di mana dia berada? Penatua Agung berbicara dengan mereka untuk sementara waktu, tetapi tidak berhasil. Kekuatan yang mendambakan 9 puncak saya mengipasi api, dan berkelahian pun terjadi, sehingga kebenciannya menjadi semakin dalam. Dan sekarang sepertinya hal itu tidak bisa dihindari bagaimanapun caranya, karena tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Kekuatan macam apa yang datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Yangke bertanya dengan cemberut. Pemimpinnya tentu saja adalah 3 kekuatan terdekat, yaitu Istana Posuan, Istana Jiwa Perang, dan Sekte Dunia Bawah. Ekspresi jijik dan kebencian muncul di wajah cantik Yuying. Ketiga kekuatan ini adalah biang keladinya. Jika hanya salah satunya, bahkan jika vitalitas tanah suci kita rusak parah, tidak akan dianggap serius sama sekali. Namun, mereka telah mengumpulkan banyak orang kuat dari sekte dan keluarga kuat lainnya. Setelah pertempuran itu, tanah suci kita hampir berperang dengan separuh dari musuh. Situasinya sangat buruk. Yangke juga terkejut, tetapi memikirkan tentang apa yang dilakukan Bibi Nan di luar selama periode ini. Hal itu dapat dijelaskan, karena Bibi Nan akan membunuh kemanapun dia pergi. Jadi secara alami dia membawa bahaya besar yang tersembunyi di tanah suci 9 surga. Adapun kekuatan magis yang hebat yang bisa menghadapinya, hanya mereka yang telah mencapai alam suci tingkat ketiga. Tapi tidak banyak master level ini di dunia. Bahkan Culin Xio dari sekte Tayan Xio, Yangke tidak tahu apakah dia orang kuat di level ini. Ini jauh lebih buruk dari yang Anda bayangkan. Wajah Yuying dingin dan tegas. Ketiga kekuatan ini tidak hanya menginginkan fondasi tanah suci 9 surga saya, tapi yang paling mereka idamkan adalah Ling Er. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Ang Ling Er dengan tajam. Yangke memutar matanya dan segera mengerti. Mereka ingin mengatur agar para murid di sekte mereka bergabung dengan orang suci dan mendapatkan warisan dari Tuan Suci Anda, kan? Kata Yangke dengan serius. Karena begitu mereka mendapatkan warisan dari Tuan Suci, mereka akan terbang ke angkasa. Bagaimanapun ini adalah kekayaan besar yang tidak dapat mereka peroleh, bahkan setelah puluhan tahun atau ratusan usaha. Iya, Yuying mengangguk dan berat. Ketika mereka mundur setengah bulan yang lalu, mereka berjanji kepada kita untuk menyerahkan Bibi Nan dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, mereka akan meruntuhkan tanah suci 9 surga hingga rata dengan tanah. Tapi malam itu, Tetua Agung menerima surat rahasia yang mengatakan bahwa jika Anda tidak dapat menyerahkan generasi suci sebelumnya, Anda dapat menggunakan generasi suci ini untuk mengimbanginya. Ini adalah perhitungan mereka. Yangke terkejut dengan sikap tidak tahu malu orang-orang itu. Dia merenung sejenak dan bertanya, "Kalau begitu, Anda duduk saja di sini dan menunggu untuk mati." Mata indah Yuying dipenuhi dengan kesedihan. Apalagi yang bisa kami lakukan? Dunia ini begitu besar, kita tidak punya tempat untuk pergi.
dan masih ada waktu setengah bulan lagi. Tetua Agung sekarang hanya berharap untuk membujuk kekuatan yang terlibat dan membiarkan mereka mundur secara sukarela. Jika hanya ketiga kekuatan itu yang tersisa, saya tidak berharap mereka membuat masalah. Ketika tanah suci saya pulih, saya akan menangani mereka satu persatu. Tuan Suci yang lama Anda benar-benar berbahaya bagi orang-orang. Yang menggelengkan kepalanya perlahan. Mengapa dia tidak bersikap baik kepada mereka ketika Anda masih hidup? Jadi Anda tidak bisa menyalahkan mereka karena menyebabkan masalah. Hei, Anda di pihak mana? Yuying menatap Yang dengan sedikit tidak senang. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Yang mengangkat bahu. Ketika Tuan Suci lama masih hidup, meskipun metodenya sedikit lebih keras, dan mereka diharuskan memberi penghormatan kepada beberapa materi budidaya setiap tahun. Justru karena perlindungan Tuan Suci lama, ketiga kekuatan selalu aman. Anlier segera menjelaskan. Sekarang mereka memilih untuk membalas kebaikan dengan kebencian. Mereka benar-benar serigala bermata putih. Bagaimana menurut Anda? Mengapa Tuan Suci lama Anda melindungi mereka? Tanya Yang perlahan. Bukankah saya sudah memberitahu Anda, tanah suci kita berada di tepi wilayah manusia. Jika Anda melewati gunung setinggi puluhan ribu meter, hutan, lautan, binatang di sisi lain adalah wilayahnya klan monster. Jika Tuan Suci lama tidak duduk di sini, Raja Iblis di sana telah memimpin anak buahnya untuk menyerang mereka dan menduduki wilayahnya. Klan monster? Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan heran. Di mana sebenarnya wilayah monster? Iya. Jawab Anglier sambil mengangguk perlahan. Lalu kenapa mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bertarung? Yang semakin bingung. Karena setelah kematian Tuan Suci yang lama, secara logika, orang yang paling harus mengambil tindakan adalah klan monster. Bagaimanapun di antara tiga ras, manusia, monster, dan iblis, semuanya saling bermusuhan berdarah, dan tidak ada yang bisa mentolerir satu sama lain. Jadi tidak ada alasan bagi klan monster untuk melepaskan kesempatan sebesar ini. Dan Yang sangat menyadari bahwa pasti ada cerita di dalam. Mungkin rahasia yang tidak diketahui. Menghadapi pertanyaan Yang, Anlier memandang Yuying, seolah-olah dia meminta nasihat. Namun Yuying memiliki ekspresi rumit di wajahnya yang cantik dan dia merenung sejenak sebelum mengangguk sedikit. Anlier kemudian berkata dengan lembut, Tuan Suci yang lama tampaknya memiliki persahabatan dengan pemimpin klan monster. Jadi mereka tidak melakukannya dan mungkin ini adalah alasannya. Oh. Yang menunjukkan tampilan yang menarik, mencibir lembut dan berkata dengan sinis. Jadi, klan monster lebih manusiawi. Master Agung klan monster pasti tidak lemah kekuatannya. Tidak ada dari kita yang pernah melihatnya, tapi itu tidak buruk. Ini adalah situasi spesifiknya. Setelah Anglier mengatakan ini, dia menatap Yang dengan tatapan kosong, seolah menunggunya untuk mengungkapkan posisinya. Yuying juga menatapnya dengan tatapan yang sangat gelisah. Takut dia akan belajar dari masalah yang masa lalu dan dia pergi. Jika ini masalahnya, maka Yuying benar-benar akan menangis. Karena Yang bisa keluar dari makam suci dengan selamat. Dia pasti telah lulus ujian. Sekarang dia benar-benar setara dengan penguasa tanah suci. Memiliki orang yang bertanggung jawab juga dapat menstabilkan emosi para murid dan mempermudah pengaturan masalah besar dan kecil. Sekarang, mata kedua wanita cantik, satu besar dan satu kecil, semuanya menatapnya. Yang merasa tidak berdaya dan bertanya dengan suara yang dalam. Di mana Yang Suhui dan yang lainnya? Mendengar pertanyaannya, mata indah Anlier dan Yuying menjadi cerah. Kemudian Yuying dengan cepat berkata, saya akan membawa Anda untuk menemukannya. Saat dia berjalan ke depan dan memimpin jalan sambil tersenyum. Kemudian Yang dan Anlier mengikuti di belakang.
Apakah Anda akan menjadi penguasa tanah suci? Anlier tiba-tiba bertanya dengan lembut. Saya tidak mengatakan itu. Jangan salah paham. Hanya saja sekarang, meskipun saya bisa melakukan sesuatu, saya tidak bisa menjamin bahwa saya bisa membantu Anda menyelesaikan bencana ini. Dan saya hanya bisa mengatakan, saya akan mencoba yang terbaik. Jika tanah suci Anda benar-benar hancur karena bencana, setidaknya saya tidak akan disalahkan. Itu bagus. Anlier tersenyum dan berkata, Anda masih sangat baik. Kita benar-benar berteman, kan? Iya. Yangke menyeringai, penuh perasaan jahat. Jadi, Anda tidak boleh jatuh cinta pada saya. Jika Anda jatuh cinta pada saya akan pergi dan kita bahkan tidak bisa bertemu. Jangan menjadi bajingan seperti itu. Pipi Anlier memerah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul Yangke dengan sikap penuh kasih sayang. Dia menggertakkan gigi dan berkata, saya benar-benar berpikir bahwa semua wanita di dunia akan tertarik kepada Anda. Meskipun Anda adalah orang yang baik, tapi Anda bukanlah tipe favorit saya. Orang seperti apa yang Anda suka? Yangke tercengang. Seseorang yang lebih tua dari saya, lebih tinggi dan lebih kuat. Seseorang yang tahu cara menjaga orang lain. Seorang Ling-er tiba-tiba jatuh ke dalam fantasi. Matanya yang indah dipenuhi dengan rasa manis dan kebahagiaan. Anda tidak masuk akal. Yangke terus menggelengkan kepalanya dan ekspresi arogan di wajahnya yang membuat Ang Ling-er terkikik. Di sepanjang jalan ada reruntuhan, noda darah dan bekas pertempuran di mana-mana. Ketika murid-murid tanah suci yang sibuk itu melihat Yu Ying dan Ang Ling-er, mereka semua memberi hormat. Ketika mereka melihat Yangke berjalan berdampingan dengan Ang Ling-er lagi, mereka semua menunjukkan ekspresi tercengang. Di depan Su Hui sedang sibuk mengatur tenaga. Yu Ying berseru sambil tersenyum. Su Hui menoleh dan hendak menjawab. Matanya tiba-tiba muncul, seolah-olah dia melihat hantu dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Di depan reruntuhan, Su Hui menatap Yangke dengan tatapan kosong, hampir tidak bisa mempercayai matanya. Bahkan Si Kun, Chen Yu, Tong, dan yang orang lain di sampingnya juga memiliki ekspresi yang sama. Jangan kaget, menurut Anda saya sudah mati di dalam. Yangke terkekeh. Mendengar itu, Su Hui akhirnya sadar kembali, tampak seperti dia menangis kegirangan. Tubuhnya gemetar, dia menakupkan tinjunya dan berkata, Selamat datang Tuan Suci yang keluar dari pengasingan. Tampaknya, melihat Yangke muncul sama dengan melihat harapan, dan kesuraman di wajah mereka tersapu. Bahkan para murid tanah suci yang berada di dekatnya juga berkumpul, dan memandang Yangke seolah-olah mereka sedang mencari penyelamat. Mendengar itu, Yangke merutkan kening, mengangkat tangannya dan berkata, Jangan terburu-buru memanggil saya seperti itu. Saya mendengar situasi umum dari penatua Yu Ying dan An Ling-er. Adakah yang bisa saya bantu di sini? Jika saya bisa melakukannya, saya akan berusaha sebaik mungkin melakukannya untuk Anda. Su Hui tampak terkejut dan segera mengerti apa yang dimaksud Yangke. Dan tidak lagi membuatnya kesal. Dia berkata dengan hati-hati, Saya tidak berani. Hal-hal di sini semuanya sepele. Anda tidak perlu campur tangan untuk menangani para murid. Saat berbicara, matanya tertuju pada tangan Yangke, dan setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan ekspresi kecewa. Apakah Anda mencari ini? Yangke mengembalikan telapak tangannya dan mengeluarkan cincin spiritual Tuan Suci. Melihat itu, ekspresi semua orang terkejut, dan mereka menatap cincin kuno itu dengan mata membara. Su Hui terus menganggukkan kepalanya, tampak penuh energi. Dia berkata dengan penuh semangat, Adik, Anda benar-benar mengeluarkan cincin spiritual Tuan Suci. Yangke mengangguk sedikit, meletakkan cincin di tangannya di depan semua orang, dan berkata dengan santai, Awalnya, saya ingin memberikan cincin ini kepada Anda ketika saya keluar, tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi sekarang. Sebelum saya memasuki alam suci,
Cincin ini akan saya simpan, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda ketika waktunya tiba. Yangke memperkirakan dia akan menunggu sampai dia mencapai ke tingkat alam suci. Kemudian dia dapat memutuskan hubungan antara cincin ini dan dirinya sendiri, dan menghilangkan jejak jiwanya dari cincin tersebut. Tidak masalah, cincin spiritual ini milik Anda, tidak peduli berapa lama Anda ingin memakainya. Sui tersenyum lebar, dan para tetua serta pelindung lainnya juga mengangguk. Mereka mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Tapi, dengan cincin spiritual Tuan Suci, segalanya akan lebih mudah ditangani. Suhui tampak lega. Adik, saya benar-benar ingin meminta bantuan Anda. Tetua Agung, katakan saja. Yangke mengangguk dan serius. Banyak murid yang terluka dan ramuan serta bahan obat yang digunakan untuk menyembuhkan luka-luka itu tidak cukup sekarang. Tolong adik saya, ikuti saya ke gudang dan ambil beberapa barang dari sana. Anda yang memimpin, kata Yangke dengan tenang. Suhui merespon dengan cepat. Setelah menasihati para tetua penjaga lainnya, dia memimpin Yangke ke satu arah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.